warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari yang cerah ini? Semoga baik-baik saja ya. Semoga sehat selalu dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mencek kehadiran kalian semua. Yang pertama, Sampurnawati hadir. Alhamdulillah. Yang kedua, ada Ahmad Sarwani hadir. Bagus. Yang ketiga, ada Jaka Juliansyah hadir. Sehat ya Jaka? Bagus, alhamdulillah. Dan yang terakhir, Ahmad Rifki Fadilah hadir. Hadir, alhamdulillah. Alhamdulillah, karena semua murid Ibu hari ini bisa berhadir, maka kita perlu mensyukuri hal tersebut karena kita semua telah diberi kesehatan dan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti mata pelajaran akidah akhlak pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi ini, marilah kita sama-sama membacakan doa sebelum belajar. Selesai. Terima kasih. Mari kita lanjutkan ke pembelajaran. Baik anak-anak, coba lihat perbedaan ilustrasi gambar di samping ini. Apa ya perbedaan antara orang yang pertama dan orang yang kedua? Apakah kalian tahu jawabannya? Ya, dua orang tersebut berbeda karena dua orang tersebut menggambarkan orang yang berilmu dan juga tidak berilmu. Perbedaannya di mana ya, Bu? Nah, di sini anak-anak. Jadi, gambar yang orang yang banyak bicara itu menandakan bahwasanya dia merupakan orang yang tidak berilmu. Sedangkan yang di kepalanya ada buku itu merupakan gambaran orang yang berilmu. Maksudnya gimana? Nah, orang yang berilmu akan berbicara secukupnya, tidak melebih-lebihkan dan banyak berbicara berdasarkan ilmu yang dimilikinya. Jadi dia tidak akan melawan dengan kata-kata yang tidak berdasarkan hal kebenaran. Nah, apakah kalian tahu apa sih yang disebut dengan berilmu? Nah, daripada penasaran, mari kita bahas bersama di video berikut ini. Baiklah, langsung saja kita memasuki pengertian berilmu. Apa itu berilmu? Nah, berilmu adalah kemampuan, kecakapan, dan keahlian yang dimiliki seseorang atas ilmu tertentu yang dapat memberikan manfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, orang berilmu itu sangat berbeda dengan orang yang tidak berilmu dari cara berpikir, bersikap, dan juga berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika ingin melakukan sholatnya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu berbeda loh anak-anak. Di mana sih letak perbedaannya begitu? Nah, ketika orang yang berilmu, dia tahu tata cara sholat bagaimana, bacaan sholat bagaimana, rukunnya bagaimana, dan dia punya dasar atau punya pengetahuan bagaimana cara melakukan sholat. Sedangkan orang yang tidak berilmu, ketika dia melakukan sholat, itu dia sembarangan saja atau tidak didasari oleh ilmu kebenaran bagaimana cara melaksanakan atau mendirikan sholat tersebut. Demikian penjelasan dari pengertian berilmu. Baiklah, selanjutnya langsung kita menjelaskan tentang dalil perintah berilmu. Nah, di sana terdapat surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang kedua, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
Nah, dari sini dapat kita simpulkan, dapat kita tarik pelajarannya bahwasanya Allah pun menyuruh kita untuk membaca, yang mana membaca itu termasuk langkah awal dalam proses menuntut ilmu atau menjadi orang yang berilmu. Allah juga yang memberikan atau memberitahu apa-apa yang belum kita ketahui. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui pengertian berilmu dan juga dalil perintah untuk berilmu, nah mari kita sama-sama menyimak apa saja sih ciri-ciri orang yang berilmu itu. Nah, di sini ada beberapa nih. Yang pertama, ada mau menjaga dan mengamalkan ilmunya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, semakin berilmu semakin santun dalam bersikap dan juga berperilaku. Yang ketiga, dapat menjadi teladan di mana saja berada. Yang keempat, lebih suka bekerja daripada banyak bicara. Yang kelima, jika berbicara itu lebih cenderung berdasarkan ilmu. Dan yang keenam, ada bijaksana dalam memutuskan suatu masalah. Nah, itu dia ciri-ciri orang yang berilmu. Nah, setelah kita mengetahui ciri-ciri orang yang berilmu, lalu bagaimana sih agar kita menjadi orang yang berilmu? Penasaran gak anak-anak? Nah, Ibu bacakan ya. Yang pertama, kita harus memiliki niat yang sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Jadi kita niatkan, kita benar-benar berniat menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, menyadari bahwa menuntut ilmu itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang Islam. Yang ketiga, memanfaatkan waktu luang untuk mendalami ilmu yang sudah dipelajari. Yang keempat, siap keluar biaya dalam menuntut ilmu. Yang kelima, suka bergaul dengan orang-orang yang soleh atau orang yang memiliki ilmu. Yang terakhir ada siap mengamalkan ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebaik-baik ilmu itu merupakan ilmu yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Nah, itu dia tuh cara-cara untuk menjadi orang yang berilmu. Jadi kita semua anak-anak bisa nih untuk memulai hal tersebut agar kita bisa menjadi orang yang berilmu, agar ilmunya bisa bermanfaat bagi orang lain maupun diri sendiri. Nah, anak-anak, apakah berbeda perilaku orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Beda ya. Nah, jadi di video kali ini Ibu akan membacakan apa saja sih perilaku orang-orang yang berilmu. Nah, yang pertama, biasanya orang yang berilmu itu tenang dalam berpikir, bersikap, dan juga berperilaku. Terus yang kedua, suka kenyamanan, keamanan, dan ketertiban. Jadi mereka tidak suka tuh yang namanya kerusakan, terus perceraian. Maksudnya perceraian itu adalah perpecahan kayak gitu. Terus yang ketiga, ada selalu berwajah ceria dan juga lapang dada. Yang keempat, berusaha mengembangkan ilmu yang dimiliki. Yang kelima, beraktivitas yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Nah, itu dia perilaku orang yang berilmu. Nah, anak-anak, pasti dong kita mau jadi orang yang berilmu, tapi apakah kalian tahu apa saja sih dampak atau akibat apabila kita menjadi orang yang berilmu? Pastinya dalam hal positif ya. Nah, itu terbagi menjadi 3. Ada bagi diri sendiri, orang lain, dan juga lingkungan. Nah, yang pertama, di sini Ibu akan bahas tentang dampak positif berilmu bagi diri sendiri. Nah, yang pertama ada ilmunya semakin luas, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup lebih bermanfaat dan terarah, lebih mudah mencapai keabsahan beribadah, dapat mempermudah usaha yang dimiliki, dapat mendatangkan rezeki yang tak terduga. Jika ilmu itu diamalkan dengan ikhlas, maka akan mendapatkan pahala. Nah, yang terakhir, memperoleh derajat yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu apa sih dampak positif
berilmu bagi orang lain. Nah, yang pertama ada dapat mengajarkan kepada orang lain, mempermudah orang lain untuk mendalami suatu ilmu, memberi manfaat kepada orang lain, membuat orang lain menjadi pintar, memupuk perilaku mulia bagi orang lain, berpartisipasi mencerdaskan umat, wawasan berpikir semakin luas atau banyak akal dan tidak mudah putus asa. Anak-anak, selain berdampak kepada diri sendiri dan orang lain, berilmu juga berdampak loh untuk lingkungan kita. Nah, apa saja sih dampak lingkungan apabila kita berilmu? Nah, yang pertama, memberi manfaat bagi lingkungan sekitar. Yang kedua, dapat membawa nama baik lingkungan. Yang ketiga, dapat menciptakan kegemaran menuntut ilmu di masyarakat. Yang keempat, menjadikan lingkungan damai dan juga aman. Yang kelima, semakin meyakinkan masyarakat akan pentingnya sebuah ilmu. Terima kasih telah menonton video Ibu kali ini dan semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, Ibu minta dari penjelasan tadi kan terdapat ciri-ciri orang berilmu. Nah, Ibu ingin kalian agar mencari ciri-ciri lain orang yang berilmu. Maksudnya apa saja sih? Atau adakah lagi ciri-ciri orang yang berilmu selain yang Ibu sebutkan tadi? Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah kalian ingin menjadi orang yang berilmu? Semuanya ingin ya? Pasti dong. Ya, mari kita sama-sama sambil belajar terus menuntut ilmu agar bisa menjadi orang yang berilmu dan memiliki wawasan yang luas. Nah, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain video.